Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahlata ya arhamar rahimin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Taala berikan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak terasa sekarang kita telah masuk pada tanggal 19 Ramadan. Ya, 19 Ramadan artinya sudah lebih dari setengah bulan Ramadan ini kita lalui. Bulan yang begitu banyak Allah Taala mengobral pahala padanya, dan kita akan masuk pada waktu-waktu yang dia merupakan waktu terbaik pada bulan ini. Ya, waktu-waktu terbaik pada bulan Ramadan. Ya, waktu pada bulan Ramadan ini merupakan ya banyak di dalamnya terdapat kebaikan, keberkahan. Tapi di akhir Ramadan ini ada sesuatu yang lebih yang Allah Taala janjikan, yaitu pada 10 hari terakhir ya pada bulan Ramadan ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Para ulama menjelaskan bahwasanya Allah Taala apabila bersumpah dengan sesuatu, maka ini menunjukkan sesuatu tersebut memiliki keistimewaan. Sewaktu Allah bersumpah dengan waktu fajar, maka waktu fajar ini merupakan waktu yang istimewa, waktu yang memiliki keutamaan. Jadi di sini Allah Taala bersumpah dengan apa? Dengan waktu fajar dan dengan malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam yang 10 ini? Terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama tentang apa yang dimaksud dengan walayalin asyr. Sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan 10 ya malam yang 10 ini yaitu adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin asyr ini adalah 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam tafsir Juz Amma Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan innaha al-layalil ashri al-awakhiri min Ramadan. Sesungguhnya yang dimaksud dengan malam yang 10 di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala anhu, yang Allah Taala bersumpah dengannya, dia adalah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Alasannya, li'anna fiha Lailatul Qadar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dikarenakan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ini terdapat malam Lailatul Qadar.
Kemudian pendapat yang ketiga, tadi pendapat pertama mengatakan yang dimaksud dengan walayalin asyr itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pendapat yang kedua mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pendapat ketiga adalah mereka yang menjamak dua pendapat di atas. Hal ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad halaman 20. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan layalil ashr li akhir min Ramadan afdalu min layalil ashri Dzulhijjah. 10 malam terakhir pada bulan Ramadan ini lebih afdol, lebih utama dari 10 malam terakhir bulan Zulhijjah. Wa ayyamul ashri wa ayyamul ashr Dzulhijjah afdalu min ayyamil ashr Ramadan. Adapun siang harinya, siang hari 10 awal Zulhijjah ini lebih utama dari siang hari 10 hari terakhir Ramadan. Artinya yang malam hari ini lebih utama Ramadan. Adapun siang harinya yang lebih utama adalah pada Zulhijjah. Dan ini juga sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullahu ta'ala anhu. Kemudian poin yang kedua. Jadi poin yang pertama adalah keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan yang Allah Taala bersumpah dengannya. Yang di sana banyak terdapat keutamaan-keutamaan, di antaranya ada Lailatul Qadar. Kemudian poin yang kedua adalah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Allah Taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada ya uswah hasanah, contoh yang baik. Ya, ini panutan kita nih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita. Dan teladan kita ini, panutan kita ini, yang kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencontoh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat sekali beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini sangat bersemangat sekali ya beribadah pada bulan Ramadan melebihi semangatnya pada bulan-bulan selainnya. Wa fil ashril awakhiri minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini beliau lebih semangat lagi melebihi semangatnya dari hari-hari yang lainnya. Ya, subhanallah. Dalam masuk bulan Ramadan Rasulullah tingkatkan ibadahnya, ditambah baca Qur'annya, sholat malamnya, ya ibadahnya, sedekahnya. Makanya dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ini udah dermawan. Ya, Rasul yang mulia SAW suka sedekah, suka membantu orang. Masuk Ramadan lebih lagi dermawannya. Ini menunjukkan apa? Nabi yang mulia SAW meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Meningkatkan, ya, ibadahnya, dan sedekah merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Rasulullah SAW pada bulan biasa semangat sedekah. Pada bulan Ramadan lebih lagi. Ini menunjukkan apa? Ada peningkatan. Ya, bukan bulan Ramadan sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, biasa sholat malam 2 rakaat, Ramadan tetap 2 rakaat saja, panjangnya sama, tidak ada perubahan. Ya. Akan tapi mesti ditingkatkan. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di 10 hari terakhir Rasulullah SAW tingkatkan lagi ibadah tersebut. Ya. Di akhir udah gaspol gitu kan. Maka jangan sampai kalah dengan kuda pacuan. Itu kuda pacuan kalau udah dekat garis finish, itu bukan makin lama, makin ngebut. Ya, makin dikencangkan. Begitulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Udah di akhir-akhir Ramadan, ya, semakin ditingkatkan lagi ibadahnya. Makin ditekan lagi pedal gasnya gitu ya. Makin ngebut gitu kan. Makin semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan makin akhir Ramadan makin malas. Ini banyak fenomena seperti ini kita dapatkan. Yang awal Ramadan masjid-masjid ramai penuh. Akhir Ramadan udah berganti jamaahnya ke pasar. Mal-mal penuh, pasar-pasar penuh. Ya, masjidnya sudah banyak kemajuan, maju softnya. Ya. Subhanallah. Ini keliru. Padahal apa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lebih meningkatkan lagi semangatnya, ya, di akhir-akhir Ramadan ini, di 10 hari terakhir. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bersungguh-sungguh seperti ini pada waktu-waktu yang lainnya. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asrul awakhir min Ramadan, adalah Nabi yang mulia SAW apabila telah masuk 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan ini, ya udah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahya laila, beliau SAW menghidupkan malam, wa ayqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya, wajadda wa sadda mi'zar, dan mengencangkan kainnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Rasulullah lebih semangat, ya, meningkatkan semangatnya, ibadahnya pada akhir-akhir Ramadan ini. Jangan kasih kendor istilah kita. Harus lebih semangat lagi. Yang biasanya baca 1 juz, tingkatkan jadi 2 juz gitu ya. Biasanya sholat 1 jam jadi 2 jam, jadi 3 jam. Ya subhanallah. Harus ditingkatkan lagi. Karena belum tentu tahun depan kita ketemu Ramadan, jamaah milik Allah Azza wa Jalla. Ya, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang ketiga, apa yang harus dilakukan pada 10 malam terakhir ini? Ini udah hari ke-19, yang tidak lama lagi, 2 hari lagi udah masuk malam ke-21.
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim di atas tadi sudah kita bacakan, yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sewaktu masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, yang pertama adalah ahya laila. Apa itu? Menghidupkan malam. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Gimana tuh menghidupkan malam? Nonton bola malam-malam. Menghidupkan malam ya. Ya. Pas ada Piala Dunia misalnya kan. Ya. Kan apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ahyal laila, menghidupkan malam. Anda hidupkan TV malam-malam nonton. Apa seperti itu atau main game malam-malam? Ya. Ya tidak, jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu ya. Yang dimaksud dalam menghidupkan malam di sini ya. Para ulama menjelaskan ada dua pendapat tentang ahyal laila ini, menghidupkan malam. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan menghidupkan malam yaitu tidak tidur sama sekali. Pada 10 malam terakhir itu tidak tidur sama sekali kata para ulama. Ya. Fokus apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla pada 10 malam terakhir. Ahyal laila, tidak tidur sama sekali Rasulullah mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibadah, baca Quran, berzikir, salat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sepanjang malam tersebut. Ya, ini yang dimaksud dengan ahya lailah kata para ulama. Ya, pendapat pertama ini. Yang mau zikir silakan berzikir kepada Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ya. Mau berdoa silakan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baca Quran silakan baca Quran. Hidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan amal yang paling afdal kata para ulama adalah ya dengan untuk menghidupkan malam ini yaitu dengan salat. Ya, yang paling afdal ya, ibadah semua silakan, tapi yang paling afdal adalah salat. Ya, salat sepanjang malam masyaallah. Ya. Dan ini di Haramain ya, di Mekah Madinah itu subhanallah ya mudah gitu kan dipraktekkan. Ya, kalau di Masjidil Haram itu jamaah yang Allah Azza wa Jalla dia salat malam itu ada 2 ronde, 2 kali salat malamnya. Pertama jam 9. Ya jam 9 salat Isya langsung salat tarawih. Jam 9 itu sudah salatnya nanti sampai jam 11 malam. Sampai jam 11. Nah, itu nanti biasanya jamaah yang iktikaf itu nanti baru cari untuk sahur jam 11. Itu udah ramai ngantri itu. Ya. Kemudian jam 1 salat lagi. As-salatul qiyam katanya kan dibangunkan. Untuk apa? Untuk salat diberikan pemberitahuan untuk apa? Untuk mulai salat ronde yang kedua, 11 rakaat. Sampai jam berapa? Sampai jam 3 subuh. Masya Allah, dari jam 11 sampai dari jam 9 sampai jam 11. Habis itu jeda 2 jam istirahat. Lanjut lagi dari jam 1 sampai jam 3 subuh. Itu Masya Allah. Habis itu udah sahur. Habis itu sahur subuhnya biasanya pukul 4. Ya, tinggal ada jeda 1 jam tuh makan sahur. Kapan lagi mau tidurnya gitu ya. Benar-benar apa? Menghidupkan malam tersebut. Ya, dengan sholat. Ya, tidak bisa tidur gitu kan. Kalau tidur tidak bisa nyenyak gitu. Gimana kok tidur nyenyak? Jam 11 bukan tidur itu kan ada tahap tingkatan-tingkatannya gitu ya. Bukan bareng langsung tidur langsung hilang enggak gitu kan. Ya, tadarruj ya, ada tahapannya. Ini kalau praktek di Indonesia, waduh, ribut orangnya. Kalau di Indonesia kan jam rata-rata kita di sini jam 7 salat Isya terus jam 8 udah kelar. Udah sampai setengah 9 ribut dah orang. Apa nih katanya? Ya padahal Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu salat malamnya panjang jamaah dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah
Salat malam itu sampai tengah malam. Ya, sampai jam 1 gitu kan. Kalau asumsi kita waktu maghrib itu jam 6 sore, kemudian subuhnya jam 4, maka pertengahannya itu jam 1 sampai jam 1. Pernah juga Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya salat malam itu sampai menjelang apa? Menjelang sahur baru selesai. Ya Allah ya. Kok di Imam Bukhari sampai setengah 10 udah kalut orang. Jam 10 waduh ribut lah. Ini Rasul yang mulia SAW sampai apa? Sampai jelang sahur salat. Subhanallah. Dan para sahabat pun semangat jamaah. Ya, para sahabat semangat ya, bukan ngeluh ndak. Ya, bahkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, pernah suatu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, salat sampai setengah malam. Ya, sampai pertengahan malam udah selesai salatnya. Jadi kita katakan kalau tadi maghribnya jam 6 18 ya, jam 6 dan subuhnya jam 4, maka tengah malam itu jam 1. Rasulullah SAW salat sampai jam 1. Ya. Misal sampai jam 1 salat, berhenti selesai. Maka apa yang dikatakan oleh para sahabat? Alhamdulillah cepat selesai. Enggak. Ya. Para sahabat mengatakan, "Lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Wahai Rasulullah, bisa enggak ditambah lagi salatnya untuk menyelesaikan malam kita ini? Masya Allah. Minta apa? Minta tambah ya sama Nabi yang mulia SAW. Allah masih panjang malam nih. Ya, ngapain gitu kan? Sayang kok tidur gitu ya. Tolonglah tambah untuk kita salat lagi. Ya, minta tambah jamaah Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Rasul yang mulia SAW mengatakan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia salat malam bersama dengan imam sampai imam itu selesai salatnya, maka dituliskan baginya salat semalam untuk semalam penuh. Ya, syahidnya di sini jamaah yang Allah Azza wa Jalla, yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Ya, menghidupkan apa? Dengan salat. Ini dan ini yang terbaik. Ya. Bukan berarti kalau membaca Al-Qur'an tidak boleh, boleh silakan. Zikir silakan. Berdoa silakan. Tapi yang afdolnya ya kata para ulama adalah dengan salat. Bahkan Nabi yang mulia SAW memotivasi ya umatnya untuk apa? Untuk memperpanjang salat malam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang dia salat malam kemudian dia membaca 10 ayat, maka dia tidaklah dicatat ya sebagai orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai kalau baca 10 ayat. Wa man qama bi mi'ati ayah kutiba minal qanitin. Dan barang siapa yang dia salat malam dan dia membaca 100 ayat, maka dia termasuk qanitin. Ya, termasuk ahli ibadah kalau bacanya 100 ayat. Wa man qama bi alfi ayat kutiba minal muqantarin. Dan barang siapa yang dia salat malam kemudian dibacanya 1000 ayat, maka dia akan dicatat baginya sebagai apa? Muqantarin. Ya, orang yang dapat kebaikan yang banyak, mendapatkan banyak keutamaan, dapat banyak pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini jelas sekali Rasul yang mulia SAW memberikan motivasi untuk apa? Untuk memperpanjang salat
malam. Ya diperpanjang, bangun sholat, baca hafalan, dan bisa panjang kalau punya hafalan. Kalau baca qul huwallah, hafal juz amah ya, kalau kulihat semakin punya banyak hafalan maka akan semakin mudah, semakin enak gitu ya. Makanya ini juga motivasi bagi kita untuk apa? Untuk ya coba tingkatkan hafalannya gitu kan, biar enak tuh sholat malam. Ya, bisa sambil murojaah menghayati ayat Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau tahu maknanya, kita belajar bahasa Arab ya. Ini akan menjadikan apa? Hati kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, semakin bertambah keimanan kita. Ya. Dan beda waktu ibadah malam hari ya. Mendekati Allah Azza wa Jalla, berdoa dengan Allah Azza wa Jalla, beribadah ya. Terasa meningkatnya iman tersebut. Pendapat pertama tadi mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ahya lailah yaitu adalah begadang semalam full tidak tidur-tidur. Yang kedua, yang dimaksud dengan ahya lailah yaitu tidur tapi sedikit sekali tidurnya. Ya. Dan tidak ada pendapat yang lain yang tidurnya banyak, itu tidak ada. Ya. Adapun pendapat tidur ya tidurnya sedikit gitu kan, menghidupkan malam itu. Ya, kata para ulama hal ini dikarenakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah mendapati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam salat hingga subuh, tidak pernah. Ya, persaksian Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya salat sampai subuh. Ya, para ulama katakan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tetap tidur, tapi apa? Tidurnya sedikit. Ya, tidurnya sedikit saja. Dan ini tentu akan sangat sulit sekali kalau misalnya siang harinya kerja ya. Makanya kalau seandainya Anda bisa ambil cuti ya. 10 hari terakhir ini waktu-waktu terbaik. Karena kalau misalnya tadi ya ahya laila, menghidupkan malam ya, pasti konsekuensinya siang ngantuk. Ya kan? Malam enggak tidur atau tidurnya sedikit. Ya, tentu melazimkan siangnya orang tersebut akan ngantuk. Ya, kalau udah ngantuk gimana mau kerja? Ya. Kalau bisa cuti. Namun kalau misalnya tidak bisa ya udah. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, kalau misalnya tidak bisa harus cari nafkah pada siang harinya. Kalau Anda nanti mau makan apa gitu kan? Ya udah, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa, antum fokus di 10 hari, udah fokus saja. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Muslim tadi disebutkan ya, yang dilakukan oleh Nabi yang mulia SAW ketika menjumpai 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah tadi menghidupkan malam, kemudian wa ayqadha ahlah, yaitu membangunkan keluarganya. Ya, dibangunkan anaknya, istrinya. Bukan dia sendiri aja yang mau ibadah gitu kan. Namun jangan salah kaprah di sini. Bukan berarti Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam selain Ramadan tidak dibangunkan istrinya, enggak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangunkan istrinya untuk sholat. Bahkan Rasul yang mulia sallallahu memotivasi umatnya ya untuk membangunkan pasangannya. Suami bangunkan istri, istri bangunkan suami. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Allah Taala merahmati seorang laki-laki yang dia bangun pada malam hari, kemudian dia sholat dan dia pun membangunkan pula istrinya. Jika istrinya menolak dibangunkan, gitu kan, tidak mau bangun masih, maka apa? Dia mengambil air kemudian dipercikkan ke wajah istrinya tersebut. Jadi cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Tidak menikah mau percikan apa gitu ya. Ya. Kemudian semoga Allah Taala merahmati seorang istri yang dia bangun pada malam hari, kemudian dia sholat, lalu dia membangunkan suaminya,
Jika suaminya menolak, maka dia memercikkan air pada wajahnya. Ya, ini motivasi dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bangunkan istri, bangunkan suami beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam biasa membangun istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan Aisyah radhiyallahu taala anha ya ketika hendak salat witir. Ya, biasa Nabi bangunkan waktu mau salat witir dibangunkan Aisyah. Ya, maka para ulama menjelaskan makna dari wa aiqadha ahlah, ya, membangunkan istri di sini, membangunkan keluarga pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah membangunkan keluarga kita tersebut, membangunkan istri atau suami atau anak kita ini lebih awal dari biasanya. Ya, dibangunkan lebih awal. Kalau biasa dibangunkan jam 3 gitu. Ya, ini bangunkan jam 1, jam 2. Lebih awal biar apa? Biar lebih banyak bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apalagi pada malam-malam ganjil. Ya, apalagi pada malam-malam ganjil ini harus lebih lagi. Ya, harus lebih bersemangat. Jangan semangat sendiri aja gitu kan, dibangunkan istrinya. Dibangunkan suaminya, anak-anaknya dibangunkan gitu kan. Biar apa? Biar dapat Lailatul Qadar. Ya. Ustaz, gimana anak iktikaf di masjid? Ya, sekarang mudah, alhamdulillah, ambil handphone, bilang sama istrinya, jangan dimatikan ada deringnya gitu ya. Antum telepon. Ya. Apa? Mi, udah bangun belum gitu ya. Udah katanya kan. Nanti setengah jam habis itu antum telepon lagi. Biasa dia udah letakkan lagi gitu, tidur lagi. Telepon lagi, diingatkan. Alhamdulillah Allah kasih fasilitas sekarang mudah. Ya. Dibangunkan keluarganya, anaknya dibangunkan. Ya. Saudaranya dibangunkan, yuk. Beribadah, jangan lupa salat ya. Apalagi ini akhir bulan Ramadan nih, Rasulullah semangat sekali beribadah, memotivasi kita untuk beribadah. Ya. Apalagi khususnya pada malam-malam ganjil, udah telepon. Ya, orang tuanya, Pak udah bangun belum? Bu udah bangun bu, sholat bu ya. Diajak ya keluarga kita. Kemudian yang ketiga, wajadda wa syaddal mizar. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini mengencangkan sarungnya adalah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mendatangi istrinya. Artinya tidak menggauli istrinya pada 10 malam terakhir, fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mafhum khilafahnya 20 hari pertama, iya na'am, labas. Ya. Tapi 10 hari terakhir, khusus ini 10 hari terakhir, udah stop dulu, libur dulu ya. Ya. Fokus nih. Ingin apa? Ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fokus ibadah dulu. Ya, sampai Rasul tidak datangi istrinya, tidak digilir istrinya. Fokus untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hendaklah ini kita contoh jamaah yang Allah Azza wa Jalla. Apalagi tadi pada 10 hari terakhir ini nanti terdapat malam Lailatul Qadar. Rasul yang mulia SAW iktikaf. Ya. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan Rasulullah SAW pernah iktikaf 1 bulan full di masjid. Untuk apa? Untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya pada waktu itu Rasul yang mulia SAW belum dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla kapan Lailatul Qadar. Ya, sehingga Allah Taala kabarkan kepada Rasul yang mulia SAW bahwasanya Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir. Maka pada waktu itu Rasul yang mulia SAW mengajak para sahabatnya untuk apa? Untuk beriktikaf. Ayo kita iktikaf yuk. Kita cari nih 10 malam malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini. Ya, iktikaf kita. Ya, silakan, fadol mau iktikaf di masjid. Alhamdulillah sekarang udah
diperbolehkan itikaf. Ya, tahun lalu ditutup, masjid-masjid ada yang buka ya. Alhamdulillah tahun ini udah ada itikaf kan, masjid dibuka. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini kesempatan. Tahun dulu kita diberi pelajaran oleh Allah Azza wa Jalla. Orang banyak mau itikaf tidak bisa itikaf. Ya, mau ingin itikaf tidak bisa. Sekarang udah dibuka masjid, alhamdulillah. Ya udah pergi itikaf. Ya. Mau di itikaf dan bebas sama aja. Di masjid, di rumah Allah. Mau di Imam Bukhari tafadhol. Silakan. Ya, alhamdulillah tidak usah pikirkan lagi bukanya apa, sahurnya apa. Ya, alhamdulillah udah disiapkan oleh panitia. Ya, di masjid-masjid udah disiapkan. Udah itikaf. Ya, karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang spesial. Malam yang Allah Taala katakan dia lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Ya, satu malam lebih baik daripada 83 tahun. Bahkan ada surah khususnya dalam Al-Qur'an. Dalam surah apa? Al-Qadar. Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya. Ini malam yang spesial, yang lebih baik dari 1000 bulan. Makanya kalau bisa itikaf, itikaf. Ya. Poin yang keempat, apa sih Lailatul Qadar ini? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini. Tadi, apa sih yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailah malam. Qadar apa tuh qadar? Para ulama menjelaskan tentang ta'rif dari Lailatul Qadar ini. Qadar ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan qadar adalah takdir. Artinya yang dimaksud dengan Lailatul Qadar adalah malam takdir. Yang dimaksud di sini kata para ulama adalah takdir tahunan. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan qadar itu artinya sempit. Lailatul Qadar artinya adalah malam yang sempit. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Ini artinya apa? Secara bahasa artinya sempit, malam yang sempit. Faqadara alaihi. Ya Allah sempitkan rezekinya. Mengapa disebut malam yang sempit? Ya, Lailatul Qadar itu kenapa malam yang sempit? Hal ini dikarenakan kata para ulama pada malam tersebut banyak turun malaikat. Ya, malaikat pada berturunan. Yang mana malaikat ini hadir pada malam yang mulia ini. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Malaikat-malaikat hadir, turun. Bahkan Jibril ikut turun menghadiri malam yang mulia ini. Ya, menghadiri malam yang penuh keagungan ini. Maka karena malaikat-malaikat pada turun jadi sempit. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud dengan qadar di sini ai syaraf, yaitu mulia. Daniel tengah.
Nah, jadi yang ketiga yang dimaksud dengan qadar ini adalah mulia. Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam kemuliaan. Ya, malam kemuliaan, Lailatul Qadri. Bahkan Allah Taala jadikan ibadah pada malam yang mulia ini lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari beribadah 83 tahun non-stop atau beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ya, ini lebih baik daripada beribadah 83 tahun full. Subhanallah. Dan yang seperti ini banyak ya keutamaan-keutamaan seperti ini yang Allah Taala janjikan. Misal Allah Taala janjikan atau berikan ganjaran seorang yang sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Ya, kalau antum sholat di Masjid Imam Bukhari atau di Masjid Istiqlal Jakarta sama pahalanya. Tidak ada bedanya. Sholat di Mujahidin tidak ada bedanya, sama. Tapi kalau sholat di Masjid Nabawi ganjarannya berapa? 1000 kali lipat. Maka jika ada seorang yang dia sholat 1 hari di Masjid Nabawi, maka sama saja dia lebih mendapatkan ganjaran yang lebih baik dari sholat 1000 hari di masjid yang lainnya. Nah, kalau misalnya 1000 hari itu kan kurang lebih 3 tahun. Ya, asumsikan 3 tahun lah, karena 1 tahun itu kan 365 hari. Artinya 1 hari sholat di Masjid Nabawi ya sama dengan sholat 3 tahun di masjid lain non-stop 1 hari. Ya Allah, makanya ya, banyak utamaannya. Itu Masjid Nabawi, belum lagi Masjidil Haram. Ya Allah, Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Masya Allah ya. Artinya kalau dibagi 365 hari, ya 1 tahun kan 365 hari, maka bagikan 273 tahun. Artinya 1 hari sholat di Masjidil Haram, 1 hari aja sholat di Masjidil Haram sama saja antum sholat 273 tahun non-stop. Masya Allah ya, keutamaan yang besar yang Allah Taala berikan ya. Sayangnya Allah Taala itu dia dikasih keutamaan-keutamaan, dan ini mudah bagi Allah Azza wa Jalla ya. Terserah Allah mau kasih. Allah Taala bisa jadikan seorang pezina ya memberi minum seekor anjing masuk surga ya. Keutamaan yang Allah berikan ya, maka ambil keutamaan-keutamaan tersebut ya. Begitu juga Allah Taala berikan keutamaan pada malam Lailatul Qadar. Allah Taala katakan apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Artinya seorang yang beribadah 1 malam ini, kalau dapat Lailatul Qadar 1 malam aja dia beribadah, ini lebih baik daripada ibadahnya 1000 bulan atau 83 tahun non-stop. Dapat 1 tadi, 1 hari. Dan ini ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. 1 malam itu tadi ada berapa jam? Kurang lebih 10 jam ya. Kita diasumsikan dari jam 6 sore sampai jam 4 subuh. Ya. Artinya ada 10 jam. Maka 10 jam ini setara dengan 1000 bulan. Artinya 1 jam pada malam Lailatul Qadar bagaikan 100 bulan atau 8 tahun kurang lebih. Karena tadi 10 jam kan bagaikan 1000 bulan. Ya. 1 jam 100 bulan. 100 bulan itu kurang lebih 8 tahun. Artinya kalau antum
pada malam Lailatul Qadar, kita pada malam Lailatul Qadar baca Quran 1 jam, ini bagaikan baca Quran selama 8 tahun non-stop. Masya Allah. Sanggup tak kita baca Quran 8 tahun non-stop, tak stop? Dengan 8 tahun Ustaz, setengah jam ya udah ngantuk. Dan sampai setengah jam, 10 menit udah nguap dah. 8 tahun non-stop baca 1 jam aja pada malam tersebut. Ini subhanallah. Ya. Coba kita konveksikan keutamaan Lailatul Qadar ini pakai rupiah misalnya nih. Konveksikan pakai rupiah. Ada suatu perusahaan, ya kan, kalau kasih perumpamaan kayak gini lebih enak cernanya. Ada suatu perusahaan yang dia janji akan memberikan bonus kepada karyawannya, bonus akhir tahun, ya, sebesar 1000 kali lipat dari gaji bulanannya. Syaratnya apa? Karyawan tersebut harus kerja lembur 1 malam full, ya, 10 jam pada 1 hari, pada satu malam yang dirahasiakan. Dia tidak kasih tahu, antara tanggal 21 sampai 30 Desember. Ini saya tidak kasih tahu nih, tapi udah saya tanda tangan di notaris misalnya kan, udah dibikin. Kalau misalnya di absen memang ada karyawan yang kerja pada malam ini, semuanya akan, yang kerja pada malam tersebut akan saya kasih bonus 1000 kali gajinya. Ya. Caranya tadi harus lembur malam tersebut. Kalau dia tidak masuk, maka tidak dapat bonusnya. Tidak dikasih bonus 1000 kali gaji tadi. Anggaplah gajinya 1 bulan itu 1 juta. Maka 1000 kali gajinya berapa? 1 miliar. Ya, 1 M kalau dapat malam itu tuh. Kok dia masuk kerja. Kalau seandainya antum jadi karyawan di perusahaan tersebut, apa yang antum lakukan? Apakah pertama antum malas, enak tidur malam, ngantuk, tidur aja lah, orang waktu kita istirahat kok, gitu kan? Ini kan waktu istirahat, saya mau tidur aja, malas-malasan. Itu yang pertama. Atau yang kedua, antum akan berkorban nih. Oh, tidak bisa nih, pergi dia beli suplemen, beli nutrisinya, biar apa? Biar kuat nih. Cuman 10 hari 1 miliar loh. 1 miliar. Kerja 1 juta aja, ya 1 bulan 1 juta. Dapat 1 miliar, ya udah beli suplemen, beli vitamin, beli apa kan? Ya, biar apa? Biar dapat nih 1 malam tersebut. Tak apa-apa nih 10 hari. Ya, enggak usah tidur, enggak masalah. Ya. Bilang sama istrinya, "Mi," gitu kan. "Tinggal dulu ya. Ini untuk masa depan kita." Ya. Tinggalkan anak istrinya. Ya, ingin apa? Ingin dapat bonus tadi. Ya. Maka jamaah yang mulia Allah Azza wa Jalla, kita katakan orang berakal mana yang akan memilih pilihan pertama? Kalau orang itu masih punya akal, tidak mungkin dia mau malas-malasan. Kalau akalnya masih benar. Kalau akalnya tidak konslet, ya kan? Iya enggak? Kalau ada orang milih yang pertama, ini konslet ini. Tidak normal. Bodoh. Bahkan kita katakan gila ada orang. Iya enggak? Gila enggak? Gila lah. Kesempatan besar nih 1 miliar disia-siakan. Cuma 10 hari aja gitu kan. Ya begitulah jamaah yang Allah Azza wa Jalla. Ya, kira-kira orang yang menghadapi 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Ya, ada bonus yang Allah siapkan. Ya, berupa malam kemuliaan, berupa Lailatul Qadar. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan, lebih bagus ibadahnya daripada 83 tahun. Namun ternyata kita lihat, ya Allah, kaum muslimin lalai. Banyak malas tetap ngurus bisnisnya. Ujian luar biasa. Toko yang bisa sepi, ramai gitu kan. Biasa orderan kuenya jarang, pas 10 malam terakhir inilah dia yang ramainya. Ya enggak? Biasa sepi aja. Biasa enggak ada tuh job, enggak ada kerjaan. Pas hari-hari ini, ya Allah, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita mau jadi hamba yang bersyukur, enggak mau milih mengambil
promo yang Allah Taala berikan atau mau mengambil promo-promo dunia. Kan promo dari Allah, bonus dari Allah. Ya bonus dunia juga ada. Siapa yang mau mengambil dunia, silakan ambil dunia, dia dapatkan. Yang mau mengambil akhirat, janji dari Allah Azza wa Jalla berupa keutamaan yang lebih baik dari 1000 bulan, silakan. Ya, dia ambil. Allah Taala berikan kepada kita pilihan. Tinggal kita mau ngambil yang mana. Ya. Kemudian yang kelima, kapan Lailatul Qadar ini? Ya. Setelah tadi kita mengetahui bahwasanya Lailatul Qadar ini ada pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Detailnya kapan? Ya ini para ulama khilaf. Sebagian mengatakan, dan inilah pendapat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Lailatul Qadar adalah pada malam ke-27. Dan itu tidak berubah setiap tahun Ramadan malam 27, malam 27. Itu Lailatul Qadar kata Ubay bin Ka'ab. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar ini tidak tetap pada satu malam tertentu, akan tapi dia berpindah-pindah pada malam-malam yang ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, dikarenakan banyaknya dalil yang menyebutkan hal yang demikian. Pernah ya Lailatul Qadar ini datang pada malam ke-21, pernah datang pada malam 27, pernah datang pada malam 23. Ya, dan dia tidak diketahui pastinya tanggal yang keberapa enggak. Ya, dia terus berubah-ubah setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang rajih insyaallah. Ya. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengetahui kapan waktu pastinya Lailatul Qadar tersebut. Persisnya kapan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengetahuinya. Namun dijadikan lupa oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini banyak sekali hikmahnya jamaah. Ya di antaranya adalah kalau seandainya manusia mengetahui Lailatul Qadar misalnya pada malam ke-21, maka malam 21 aja mereka ibadah. Ya kan? Malam lain-lain udah kosong lagi. Kalau seandainya malam 23 aja aja, malam 23 aja. Ya. Padahal ya pada 10 malam terakhir ini banyak sekali kebaikan. Rasulullah bersemangat. Ya. Kemudian yang keenam, ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala anhu mengatakan bahwasanya di antara ciri malam Lailatul Qadar adalah ya malam tersebut tidak panas dan tidak dingin, adem begitu cuacanya. Ya, tidak panas, tidak juga dingin. Kemudian malam tersebut tidak ada badai. Kemudian orang-orang merasa lezat beribadah. Ya, merasa tentram. Merasa enak mendekati kepada Allah. Kenapa? Karena malaikat pada turun pada malam tersebut. Makanya terasa tentram, banyak malaikat turun. Bahkan Jibril alaihissalam ikut turun. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan ciri-cirinya juga malam tersebut terang. Padahal bukan purnama. Ya, ini udah dekat akhir-akhir bulan, udah kecil, harusnya enggak terlalu terang, tapi malam Lailatul Qadar terang. Dan ini bisa diketahui di kampung-kampung ya. Kalau di kota enggak bisa terang terus gitu kan, lampunya banyak. Ya, padahal ini bulannya udah tinggal sedikit gitu. Itu bisa terang. Nah, ini di antara ciri Lailatul Qadar. Kemudian keesokan harinya matahari terbit tidak terlalu terang, sinarnya lembut, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini di antara ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketujuh, apa yang dibaca saat Lailatul Qadar? Ya, apa yang kita baca pada malam-malam tersebut, pada malam Lailatul Qadar ini? Ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bacaan apa yang harus aku ucapkan apabila aku mendapatkan Lailatul Qadar tersebut?"
Maka Rasul yang mulia selalu mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ya doa. Rasulullah SAW mengatakan, bacalah Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jadi ini kita baca Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Di sini juga jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dapat kita ambil pelajaran. Bahwasanya apa? Hendaklah kita tidak mendahului Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Aisyah itu bisa bahasa Arab enggak? Bisa lah. Ya. Bikin syair bisa, jago, pintar Aisyah itu. Orang Arab tulen gitu ya. Gampang dia bikin doa-doa. Tapi kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ngarang doa-doa sendiri. Akan tapi tanya pada Rasulullah, Rasulullah apa doa yang kita baca? Ya, diajar oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bukan bikin-bikin sendiri. Ya, bukan bikin-bikin doa. Ya. Dan seperti itulah kaum muslimin. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu. Ya, ambil yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, utamakan doa-doa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dibandingkan doa-doa yang lainnya bikinan manusia. Ya, dan hendaklah jangan ditambah-tambah doa tersebut. Ini datang dari Nabi, ya Rasul ajaran apa? Baca doa Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu kan? Allahumma innaka afu, nanti tambahnya Allahumma innaka afu, innaka razzaq, innaka tawwab, innaka rahman, innaka rahim. Apain lagi yang tambah-tambah? Ini udah datang dari Nabi, udah yang terbaik. Udah baca saja, ikut ittiba, gitu kan? Ya, jangan ngada-ngadakan yang baru. Ikut aja tuh apa yang datang dari Nabi, ikut udah selesai. Ini sudah yang terbaik yang datang dari utusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, maka ikuti ya doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan ditambah-tambah, jangan diubah-ubah. Ya. Dan ini yang terbaik. Ya, jangan lafaznya tambah-tambah ya. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya pada malam ini, malam Lailatul Qadar tersebut merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Orang yang berdoa pada malam ini akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyaklah berdoa ya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Dikarenakan kalau dia perbanyak doa pada 10 malam terakhir ini, maka pasti dia akan dapat Lailatul Qadar. Kalau dia beribadah pada 10 malam terakhir ini, maka akan ketemu itu Lailatul Qadar tersebut, karena dia ada pada salah satu malam yang terdapat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Ya udah, pukul rata aja ibadah semuanya gitu ya. Jangan nunggu malam 21, jangan nunggu malam 27, ya udah ibadah pada 10 malam terakhir ini. Kemudian yang ke-8, nah, kemudian yang ke-8, dikatakan seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa sih artinya? Ya, apa yang dimaksud dengan orang dapat malam Lailatul Qadar? Para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan seorang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang tersebut dapat banyak beribadah pada malam yang mulia ini. Ini dikatakan orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam itu dia banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia salat, dia berzikir, dia membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Dia berdoa kepada Rabbul Alamin. Dia banyak beribadah pada malam tersebut. Bagaimana agar bisa banyak beribadah? Iktikaf. Ya, iktikaf akhi. 10 hari aja gitu kan, iktikaf lah. Belum tentu tahun depan kita ketemu lagi Ramadan. Oh, masih muda Ustaz, berapa banyak orang-orang yang muda meninggal. Antum melihat yang kecelakaan itu, baca aja. Itu yang meninggal kecelakaan itu anak-anak muda atau orang tua sih? Anak-anak muda kebanyakan.
Ya, belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Udah itikaf. Siapa tahu ini itikaf terakhir kita. Ya, udah itikaf. Biar apa? Biar kita dapat banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla pada bulan yang mulia ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina waruk'is sujud. Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Masjidil Haram agar bisa digunakan apa? Untuk tawaf, untuk iktikaf dan untuk sujud. Dan ini juga dalil bahwa iktikaf itu di masjid. Ya, bukan iktikaf di rumah, bukan. Iktikaf itu di masjid. Allah Taala juga berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian gauli istri-istri kalian sedangkan kalian iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Kemudian yang kesembilan, iktikaf ini merupakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita ikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam kita katakan pernah iktikaf 1 bulan penuh. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengkodok iktikaf di bulan Syawal. Ya, ini menunjukkan saking Nabi yang mulia tidak mau kelewatan iktikaf. Pernah kelewatan sampai dikodok oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan iktikaf ini banyak keutamaan. Apa yang dimaksud dengan iktikaf? Iktikaf artinya wukuf, melazimkan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun." Ya, sewaktu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, "Ma hadhihi tamathil?" Patung-patung apa ini? Ya. Allati antum laha aakifun, yang kalian wukuf iktikaf. Ya, yang kalian melazimkan nongkrong-nongkrong ya di dekatnya. Apa nih patung-patung kalian lazimkan nongkrong di sana? Ya. Ya, ini iktikaf ya. Yang mana iktikaf itu artinya apa? Luzumul masjid. Yaitu dia melazimkan dirinya di masjid. Ya, luzumul masjid. Dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan luzumul masjid dalam rangka apa? Tidur aja di masjid gitu kan. Datang ke masjid, kalau datang ke masjid apa? Bukan baca Quran, bukan zikir, tidur aja gitu kan. Kadang malah ngerumpi, gibahin orang di masjid. Ya Allah, apa iktikaf kayak gini? Ya. Main sosmed gitu kan, main game di masjid. Bukan untuk itu, tapi apa? Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, luzumul masjid, melazimkan masjid dan rangka beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan hakikat iktikaf menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala anhu, al-i'tikafu huwa qat'ul alaqati an kullil khalaik. Yaitu iktikaf ini adalah memutuskan alaik, memutuskan apa? Hubungan-hubungan dengan makhluk. Dalam rangka menyambung hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat iktikaf. Kita memutus hubungan dengan makhluk. Kita fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya para ulama sering mengingatkan kita apa? Untuk perbanyak iktikaf. Kenapa? Biar ingat nanti mati di kuburan itu sendiri. Tidak ada istri nemankan, tidak ada anak nemankan, tidak ada sahabatnya nemankan, tidak ada. Kita di kuburan sendiri. Siapa nemankan? Amal soleh. Iktikaf, latihan sendiri, putus hubungan dengan makhluk-makhluk. Ya. Bukan iktikaf malah ngerumpi, ngumpul. Ya. Makanya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai apa? Bikin kemah di masjid. Ya, bikin kemah. Padahal para sahabat itu bukan tukang ghibah, bukan. Bukan para sahabat itu ngerumpi di masjid, enggak. Tapi Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam apa? Sampai bikin kemah.
Ya, bikin kemah untuk apa? Untuk memutus hubungan. Ya, biar fokus beribadah, berduaan dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam rangka menyempurnakan memutus hubungan dengan makhluk. Rasul yang mulia SAW masuk kemah, masuk tenda. Makanya di antara sunnahnya itikaf itu antum pakai tenda. Ya, di tenda kemah untuk apa? Untuk tadi memutus hubungan dengan yang lainnya. Walaupun nanti waktu sholat ya bareng-bareng gitu kan. Enggak, sholatnya sendiri gitu ya. Enggak. Tapi semaksimal mungkin. Ini kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan gimana lagi, jamaah ramai gitu kan, pakai kemah semuanya ya ribet lah. Atau enggak diizinkan sama pengurus masjid. Ya. Ini untuk apa? Untuk memutus hubungan dengan makhluk, menyambung hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, berdoa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka wujudkanlah hakikat iktikaf ini. Semakin terputus hubungan dengan manusia, maka iktikafnya lebih afdol, lebih baik. Iktikaf seperti ini semakin terputus, bukan ya subhanallah. Ya, bukan berarti dia iktikaf sosmednya update terus gitu kan. Iktikaf nih di masjid, sosmednya 5 menit sekali update gitu ya. Ini gimana, enggak mutus hubungan ya. Apalagi itikaf sambil jualan online gitu kan. Ya itikaf tapi jualan di masjid. Ya Allah, enggak boleh jualan di masjid. Atau itikaf, ngapain itikaf? Ngobrol semalaman. Ini warung kopi pindah ke masjid. Biasanya ngobrol warung kopi kan? Ya udah, kita 10 tahun ini pindah yuk. Ngobrolnya di masjid, sama-sama ngopi juga gitu ya. Ngobrol semalaman, habis waktunya. Ya, ini tidak sesuai ya dengan hakikat iktikaf itu sendiri. Yaitu apa? Menghindari interaksi dengan orang lain. Ya. Memutuskan hubungan. Qatil alaq, yang memutus hubungan, kata Ibnu Rajab. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah taala itu menganjurkan apa? Untuk menghentikan semua kajian. Kajian-kajian dihentikan pada 10 malam terakhir ini. Bahkan orang-orang yang penghafal Quran yang menerima setoran, biasanya menerima setoran di masjid, udah stop, enggak usah terima setoran dulu. Ngapain? Baca Quran sendiri. Baca Quran sendiri. Ya. Ini hakikat iktikaf yang benar seperti ini. Namun prakteknya banyak yang bosan. Ya, baru bentar udah bosan. Buka handphone dah gitu ya. Ini butuh perjuangan jamaah dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena apa? Iktikaf itu memutus hubungan dengan makhluk. Kita fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fokus baca Quran. Fokus berzikir. Fokus untuk sholat. Ya, semalaman tersebut. Dan tempat iktikaf tadi di masjid. Ya, dalilnya wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? Yang ke-10. Laki-laki dan perempuan diperbolehkan untuk itikaf. Kenapa? Karena dahulu istri-istri Nabi juga itikaf. Namun untuk wanita ini perlu diperhatikan syarat-syaratnya. Ya, artinya boleh enggak wanita itikaf? Boleh, istri Nabi itikaf kok. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wanita apabila dia ingin beriktikaf. Yang pertama adalah adanya izin suami. Kalau tidak ada izin suami tidak boleh itikaf. Ya, nyarinya akhwat, ummahat, kamu itikaf minta izin dulu sama suaminya. Ya, kadang ada kan masjid yang menyiapkan itikaf untuk suami dan istri. Ya, kalau di Masjidil Haram itu ada banyak perempuan yang itikaf. Ya, atau intinya tadi dapat izin dari suami. Yang kedua adalah harus menjaga diri. Tidak boleh dia itikaf pakai minyak wangi.
kemudian ya berapa bersolek, berhias, ya tabarruj, ya bersolek pakai, ya Allah, ini rusak konsentrasi orang-orang yang iktikaf. Liatin akhwat aja, masya Allah, ya akhwatnya gitu ya. Ini syarat-syaratnya harus dipenuhi. Ya, tidak boleh dia menampakkan kecantikannya. Ya. Kemudian tidak boleh iktikaf ini seorang wanita yang haid atau nifas. Ya, kalau dia haid atau nifas tidak boleh iktikaf. Kalau dia iktikaf kemudian keluar haidnya, maka iktikafnya batal. Nah, itu kalau haid dan nifas. Kalau mustahadhah, maka ini tidak batal iktikafnya. Mustahadhah itu darah penyakit. Darah penyakit tidak apa-apa. Yang terakhir adalah pembatal iktikaf. Yang pertama adalah berhubungan badan. Sebagaimana firman Allah Taala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian berhubungan dengan istri kalian, berhubungan suami istri, sedangkan kalian iktikaf di masjid. Kemudian yang kedua adalah keluar dari masjid tanpa adanya hajat. Ya, bidunil hajat. Tidak ada hajat keluar dari masjid, maka iktikafnya batal. Tidak ada hajat. Iktikaf masjid, pagi keluar mimpi pong. Ini batal iktikafnya. Kecuali tadi kalau ada hajat. Misalnya apa? Mau ke toilet, ke WC. Ya silakan. Ada hajat. Kalau ternyata WC-nya di luar masjid gitu kan, silakan. Atau beli makanan untuk sahur, atau buka. Karena misalnya dari masjidnya tidak menyiapkan, ya silakan. Karena ada hajat. Habis beli udah pulang. Jangan habis beli makanan nongkrong lagi dulu di situ gitu ya. Ya, para ulama mengatakan tidak apa-apa kalau misalnya ada hajat seperti ini. Dan yang terbaik adalah kalau misalnya bisa sanggup, ya iktikaf full 10 hari. Ini yang terbaik. Kalau bisa upayakan full 10 hari iktikaf. Ya, mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau ternyata tidak bisa 10 hari, maka upayakan pada malam-malam yang ganjil. Tidak bisa Ustaz, 10 hari susah. Ya kerja. Ya udah upayakan pada malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Upayakan pada malam-malam ganjil tersebut. Tak bisa juga sedang kuat. Ya udah malam 27. Ya udah malam 27. Ya. Mudah-mudahan dapatlah Lailatul Qadarnya ya. Tapi yang terbaik, dan semoga Allah Taala berikan kemudahan bagi kita untuk dapat ya menjalankan ibadah yang mulia ini, adalah tadi 10 hari. Ya, kita berkorban. Tadi kalau misalnya dikasih 1 miliar aja paham pasti. Tinggal ini bagaimana iman kita kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, kita beriman enggak? Yakin enggak kita janji Allah? Yakin enggak kita kebenaran Al-Qur'an? Ya, Al-Qur'an mengatakan apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah Taala katakan, ya malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Yakin enggak? Kalau kita yakin pasti kita ambil. Pasti kita berlomba-lomba. Tadi siapkan suplemen kan, kayak orang yang akan dikasih bonus oleh perusahaannya tersebut, pasti dia akan berupaya semaksimal mungkin. Kalau kita tidak mau, mungkin ada masalah di keimanan kita. Kurang yakin dengan janji Allah. Padahal apa? Wa'dallahil haq. Janji Allah itu benar. Tidak mungkin Allah menyelisih janjinya. Tidak mungkin, mustahil wallahi. Demi Allah pasti Allah akan penuhi janjinya. Ya. Maka kita ambil peluang ini. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berikan kemudahan. Ya, Allah kasih hidayah, Allah buka hati kita. Ya, Allah berikan kekuatan bagi kita, karena banyak orang yang ingin itikaf sekarang terbaring di rumah sakit, tidak bisa itikaf. Banyak mereka yang ingin itikaf, yang biasa itikaf sekarang udah meninggal dunia, tidak bisa lagi itikaf. Sekarang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan, diberikan usia, umur. Ya, gunakanlah sebaik-baiknya. Ya.
Jadi itikaf ini ya masuknya sebelum maghrib. Sebelum maghrib masuk, kemudian keluarnya setelah sholat subuh. Hadza wallahu taala alam. Ana rasa ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu Anda dan dari syaitan. Kita akhiri majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.